Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal cedera patah tulang mat yang sampai bikin operasi kedua kalinya. Jadi operasi kedua ini dilakukan karena ternyata plat yang dipasang di operasi pertama pakai 12 skrup atau baut yang nempel ke tulang ternyata nggak kuat, ternyata patah, posisi parah, sehingga Mark harus dioperasi lagi. Efek dari patah yang kedua kalinya ini parah karena tentunya bautnya banyak. Nah, terus batangan logamnya nggak kuat, itu tentu efeknya kemana-mana. Ada saraf yang bisa putus, ada saraf yang tergencet, otot memar, dan lain-lain. Dan kesimpulannya adalah Marc Marquez jadi nggak bisa balapan di bulan Agustus ini, dan bisanya cuma di bulan September. Katanya bakal melewatkan 3 balapan lagi. Jadi total ada 5 balapan yang sudah berapa? Ada 4 balapan yang Mark nggak bisa ikut. Di balapan pertama nggak dapat poin. Yang di JRS pertama itu nggak dapat poin. JRS kedua nggak ikut. Di Pereno juga mungkin nggak ikut. Total Mark nggak dapat poin dari 5 balapan dari 12 balapan yang direncanakan. Kemungkinan untuk jadi juara dunia jelas sangat-sangat kecil sekali. Nah, terus ada cerita yang aneh dari operasi kedua ini. Ternyata patah tulang yang dialami Mark itu tidak terjadi pada waktu latihan, tidak terjadi pada waktu naik motor, tidak terjadi pada waktu dicoba macam-macam, juga tidak terjadi pada waktu latihan fisik, tidak terjadi pada waktu pemulihan fisik, tidak terjadi pada waktu terapi. Terjadinya karena ngakunya buka jendela berat, terlalu berat, tangannya patah. Yang ngomong gini adalah Alberto Puig, wawancara yang bisa dilihat di motogp.com pada tanggal berapa ya, beberapa hari yang lalu, kira-kira tanggal 5 mungkin ya, tanggal 5 Agustus 2020. Jadi kecelakaan, jadi yang bikin patah tulang lagi, yang gara-gara platnya nggak kuat nahan, itu adalah karena Mark pagi-pagi mau buka jendela yang berat tapi tangannya patah. Dari track record, dari catatan, dari omong-omongan sebelumnya, Puig itu kurang bisa dipercaya omongannya. Maklum, manajer tim ngomongnya politis. Sementara itu Mark omongannya jauh lebih tidak bisa dipercaya lagi. Banyak cerita waktu kalau Mark melakukan kelakuan ngawur di MotoGP, misalnya motong pembalap lain, seperti waktu Zarco dipotong sampai jatuh, atau seperti waktu melebar hampir nyasak Vinales, Marknya sampai keluar lintasan.
atau ketika nyabotase Jorge Lorenzo sampai Jorge Lorenzo-nya itu kecelakaan terus cedera berkepanjangan hingga masuk Honda pun cederanya masih terusan. Itu alasan-alasan yang dikemukakan itu lemah, nggak cocok lah diomongkan sekelas Marc Marquez. Itu seringnya ngomong nggak dengar pembalap yang depan, banyak tergelincir. Contoh waktu dia menjatuhkan Rossi itu, ngomongnya ban tergelincir, tapi habis nabrak, habis nyerobot jalur dalam Rossi kok masih tetap menghalangi Rossi lagi. Motor direm sehingga Rossi nggak ada jalan, terpaksa keluar jalur, keluar lintasan. Gitu kan jelas nggak ada hubungannya dengan gripnya ban. Tapi ya seperti itu Marc. Jadi omongannya emang nggak bisa dipercaya. Di lintasan sendiri Marc termasuk orang cerdas, orang cerdik, orang licik. Strateginya strategi licik. Misalnya kalau membonceng waktu kualifikasi, kalau menyalip pakai menghalangi, memaksa musuhnya untuk kasih jalan. Nah itu strateginya Marc. Jadi Marc itu bisa dibilang pembalap yang nggak bodoh. Nah, pembalap yang nggak bodoh kayak Marc ini aneh kan, kalau misalnya tangannya putus gara-gara buka jendela. Orang waras mana, orang punya tulang patah mana yang kalau misalnya buka jendela itu paksa pakai tangannya patah tulang. Pembalap waras, pembalap orang biasa pasti nggak mungkin kayak gitu. Namanya buka jendela tangannya lagi patah tulang, yang dipakai buka jendela jelas bukan tangan yang patah tapi tangan yang sehat. Ngapain kok buka jendela pakai tangan yang lagi patah? Karena mentalnya, kalau mental juara dunia itu mestinya kan mikirnya gimana caranya pulih lebih cepat, gimana caranya untuk bisa kembali ke lintasan, bisa kondisi kembali fit 100%. Fokus utamanya itu kalau mental juara dunia. Jadi ada cerita tangannya Marc patah lagi sampai plat penahannya nggak kuat, itu aneh. Karena cuma orang bodoh aja yang kayak gitu, orang sehat nggak mungkin kayak gitu. Jadi perkiraan penulis, 1, patahnya tangan Marc yang kedua itu bukan karena buka jendela, tapi kecelakaan lain, tapi nggak ngomong. Cuma kemungkinannya kecil, karena kalau misalnya kecelakaannya beneran itu ya harusnya ngomong jujur, misalnya jatuh dari tangga atau misalnya lagi ngapain tiba-tiba putus nggak sengaja, bukan karena niat buka jendela, yang jelas itu. Yang kedua, entah apa alasannya Marc sengaja mematahkan tangannya, karena dokternya sendiri nggak nyangka platnya itu nggak kuat. Dokternya kaget. Jadi dalam kondisi normal, mau buka jendela, mau latihan fisik, harusnya tulangnya itu kuat. Jadi kalau dari perkiraan dokter, harusnya plat logam yang dipasang pakai pen, pakai skrup itu kuat untuk keperluan macam-macam, kuat untuk menahan hal-hal yang biasa.
Tapi yang terjadi adalah nggak kuat. Menurut penulis, ini bisa saja merupakan kesengajaan dari Mark bikin tulangnya patah lagi. Mark itu bukan orang yang takut sakit. Mark itu adalah orang yang kuat nahan rasa sakit. Jadi melukai diri sendiri hingga sakit itu sesuatu yang memungkinkan bagi Mark. Orangnya kan tahun banting, kalau kecelakaan bisa bangun lagi, bisa balapan lagi. Nah itu Mark. Karena itu penulis curiga Mark sengaja bikin tangannya patah lagi. Mark itu orang cerdas, Mark itu orang licik, dia jago strategi. Terus mengapa kok dia bikin strategi untuk mematahkan tangannya lagi? Menurut penulis, ini karena Mark merasa motornya motor Hondanya sudah nggak kompetitif lagi, walau tenaganya sudah dikatrol sama Dorna. Kan sama Dorna itu kan Mark diberi perlakuan yang spesial. Kalau lihat JRS1 aneh, waktu Mark di depan, motor Mark itu nggak bisa meninggalkan musuhnya dengan mudah, nggak bisa nyalip dengan mudah. Apa begitu Mark ketinggalan, motor apapun aja dilibas. Kalau kemampuan dari skill, dari kemampuan pengendara, maka motor Honda itu nyalipnya di tikungan. Tapi apa yang terjadi di tikungan? Mark pakai cara kotor, nggak pakai cara bersih. Dia potong kompas seenaknya. Musuhnya terpaksa menghindar. Musuhnya kadang kaget, musuhnya kadang emang ada yang melakukan kesalahan. Tapi seringnya Mark potong kompas pembalap lain. Pembalap lain dipaksa untuk ngerem. Dan dalam posisi sama-sama habis ngerem tersebut, terlihat jelas motornya tenaganya sangat luar biasa. Jadi Mark bisa sering nyalip itu bukan karena motornya kencang di tikungan, tapi karena motornya kencang waktu akselerasi lagi. Akselerasi motor Mark jauh lebih baik daripada motor Takaaki Nakagami yang sekarang ini waktunya bagus. Entah mengapa, mungkin ya semoga bukan politik lagi, karena tiba-tiba Takaaki Nakagami yang biasanya urutan ke-10 sekian di FP1 di free practice tiba-tiba jadi pembalap kencang, tiba-tiba jadi pembalap yang bisa nomor 1, padahal biasanya nggak pernah gitu. Entah apa ada permainan sehingga motornya Takaaki Nakagami di-upgrade performanya. Ngakunya Takaaki Nakagami adalah ia meniru gaya berkendara Mark. Cuma ada sedikit perubahan setelan pada motor. Yang utama adalah katanya dia bisa menghentikan motor dengan lebih baik. Takaaki Nakagami niru Mark, menghentikan motor pakai rem belakang juga, sehingga jadinya corner entry jadi lebih bagus, jadi lebih kencang. Sayangnya penulis jarang lihat kualifikasi. Penulis juga nggak lihat perbedaan motornya Takaaki Nakagami dengan motornya Joan Mir. Tapi yang jelas di balapan JRS2 kelihatan motor Takaaki Nakagami
nggak bisa meninggalkan motornya Joan Mir. Entah bagian apa yang dikatrol oleh Dorna di motornya Takagi Nakagami. Karena harusnya kalau beneran Takagi Nakagami cepat, begitu Mark pulih nanti harusnya ia juga tetap cepat. Kalau ia Takagi Nakagami ternyata posisinya turun lagi, maka itu jelas ada yang aneh, ada yang dipermainkan di MotoGP. Nah, motornya Mark yang sudah ditingkatkan performanya sama Dorna ternyata masih tetap kalah. Penyebabnya adalah ECU motor Honda yang nggak reliable, sehingga engine brake-nya nggak konsisten, sehingga motornya jadi gampang crash. Yang pertama Mark bablas keluar lintasan setelah hampir jatuh. Yang kedua Mark nggak lagi ngerem, jadi mungkin kekuatan remnya engine brake-nya waktu itu lagi ngaco lagi. Engine brake merupakan bagian pengereman yang penting. Kalau engine brake-nya ngaco, ngeremnya jadi ngaco. Nah, kemampuan motor Honda walau sudah akselerasinya dibuat super hebat sama Dorna, tetap nggak bisa mengejar. Aneh, tiba-tiba waktu pas lagi ngejar posisi rendah, di posisi tinggi begitu dekat finales, akselerasinya jadi nggak hebat lagi. Nggak peduli soal itu, yang jelas ada beberapa masalah pada motor Honda saat ini, terutama di kemampuan belok dan reliabilitas motor saat masuk corner entry. Kalau komentarnya clutch slow, motor Honda itu kritis sekali bagian depannya, rawan banget crash. Kalau motor goyang dikit, kalau lintasan nggak rata dikit, bisa crash. Kalau motor di bawah mendekati limit, bisa crash. Perbedaannya dengan motor Yamaha adalah motor Honda nggak bisa dideteksi kapan motor akan crash. Pembalap nggak bisa merasakan feeling di bagian depan. Yang ngomong gini kalau Crutchlow sama Lorenzo. Jadi karena nggak bisa merasakan feeling di bagian depan, cuma bisa apal-apalan. Makanya Mark ngomong kalau ingin bisa kencang di motor Honda harus sering crash, karena modelnya motor Honda itu kencang pakai trial and error. Kalau berkendara harus bisa hafal ini kecepatannya berapa, ini reaksinya berapa. Tapi tetap walau sudah pakai apal-apalan, motor Honda nggak konsisten karena ECU-nya pakai ECU Magneti Marelli yang terkenal bikin celaka. ECU Magneti Marelli itu sering bikin masalah. Sampai sekarang yang terakhir bisa memperbaiki masalah adalah Yamaha yang sebelumnya bagian traction controlnya ngaco. Sekarang sudah jadi lebih baik semenjak Yamaha ikhlas mau pakai ahli selain orang Jepang. Karena itu sekarang Yamaha kencang, walau sepertinya ada masalah reliabilitas mesin yang bikin Morbidelli mogok atau Rossi mogok saat balapan. Motor kencang ini nggak bisa dikalahkan oleh Mark yang sekarang ini motornya selain dari masalah
engine brake-nya ngaco, juga karena struktur mesin, konfigurasi mesin 2020 terpaksa harus dilenyapkan karena Mark sepertinya kehilangan beberapa kemampuannya setelah celaka yang pertama kali karena kesalahan penanganan setelah operasi baru. Motor Honda sekarang pakai konfigurasi winglet dan beberapa settingan modelnya tahun 2019. Jadi dari sisi motor ada bagian yang nggak sempurna. Terbukti ada beberapa kali celaka waktu pada sesi latihan. Sepertinya masalah mungkin sudah diatasi. Mungkin Dorna sudah kasih jalan untuk Honda untuk melakukan peningkatan pada mesin. Tapi mungkin Mark kurang pede. Karena masalah bukan hanya pada motor Honda saja. Masalah juga terjadi pada ban. Ban Michelin pada musim ini beda. Ban Michelin sekarang grip ban belakangnya jauh lebih sip. Ini sangat menguntungkan bagi tim Yamaha yang sering ban belakangnya selip atau ban belakangnya cepat habis. Ban belakang lebih ngegrip juga memberi pengaruh besar pada Suzuki. Akselerasi motor jadi lebih baik karena traksi ban lebih baik. Cuma grip yang lebih besar ini merepotkan untuk motor Honda yang sebelumnya saja sudah sulit untuk belok. Untuk belok motor Honda itu dibilang harus pakai model V, nggak bisa pakai model U yang mulus mengikuti tepian lintasan. Beloknya nggak bisa fast in fast out, harus pakai model slow in fast out, model V. Nah, Michelin kasih trik, memang kasih trik ke tim-tim yang membalap. Cuma masalahnya triknya ini tujuannya adalah bikin ban belakang lebih awet, alias tetap ngegrip selama balapan. Ini tentu sangat menguntungkan bagi Yamaha atau Suzuki karena mereka memang butuh grip ban belakang lebih besar. Triknya sederhana. Pembalap menggunakan ban yang sama untuk warm up dengan untuk balapan. Jadi ban yang dipakai warm up dipakai juga untuk balapan. Waktu balapan pakai ban bekasnya warm up. Ini bikin ban belakang ngegrip. Jadi kalau yang melakukan trik ini disebut cuma Quartararo dan Alex Rins, itu wajar karena keduanya bisa mendapatkan manfaat pakai trik tersebut. Honda dan Ducati nggak bisa. Jadi wajar kalau pembalap Honda dan Ducati nggak pakai triknya Michelin. Itu bunuh diri. Jadi motor Honda mengalami kesulitan untuk mendapatkan keseimbangan antara grip ban depan dan belakang. Ini tentu sulit. Nggak bisa diatasi pakai settingan aja karena sumbernya dari ban. Dan seperti kita tahu, ban perannya sangat besar di MotoGP. Karena kesulitan ini, menurut penulis, Mark nggak pede bisa menang balapan walau kondisinya 100%. Mark juga ada kesulitan. Kalau kayak Quartararo, Vinales, Rossi, Dovi, Petrucci itu gampang. Dibully pasti ngalah oleh Mark. Apalagi kalau Dovi.
takut sama Mark. Kalau ada Mark, dia milih minggir. Tapi kayak Jack Miller, nggak kasih ampun. Kayak Zarco, nggak kasih ampun. Mark mau nyalip, sambet lagi, dilawan. Oleh karena itu, menurut penulis, Mark nggak pede bisa menang lagi. Merasa nggak cukup modalnya untuk menang, walau motornya sudah ditingkatkan performanya oleh Dorna, dijadikan motor paling kencang se-MotoGP. Oleh karena itu, Mark pakai trik, pakai strategi untuk bikin tulangnya patah lagi. Jadi kalau misalnya nggak jadi juara dunia, nggak ada yang nyalahkan Mark, karena dianggap itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Mark. Tinggal dilihat kapan Mark mau kembali ke lintasan. Apakah dia akan kembali cedera lagi atau enggak? Apakah dia akan sengaja crash lagi atau enggak? Tinggal dilihat nanti. Sudah, sekian saja. Terima kasih. Ini Asumsi Ekstrim. Semoga mengerti maksud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.